Cek. Halo sobat Nime, kita kasih lagi dah jawaban. Yuk langsung aja kita gasen. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zalvan dia pada akhirnya mendapatkan stempel ataupun giok ataupun apa yang namanya. Ya itulah, pokoknya sebagai tanda kalau dia adalah master sekte yang baru. Dan pada malam harinya sekte Monci mereka mengadakan pesta pernikahan untuk Zalvan yang membuat di sini seluruh para tetua dan juga murid-murid dan yang lainnya pun mereka semua mengadakan menikmati acara yang telah disiapkan oleh tetua agung. Namun di antara mereka semua yang sedang merayakan pesta ini ada satu yang tidak suka dengan ini semua. Siapa lagi jika bukan Wuyue. Di sini Wuyue dia terlihat di pojokan dan dia saat ini sedang minum dan dia sangat-sangat kesal dengan itu semua. Tapi di sini Wuyue dia juga mendapatkan sedikit wajangan dari rekannya ataupun saudaranya yaitu Yangsha yang memberitahukan kepada Wuyue kalau Wuyue dia adalah orang yang benar-benar sangat-sangat layak dapat diturunkan. Namun di sini Yangsha dia juga mengatakan kepada Wuyue kalau sejatinya hidupnya telah diselamatkan oleh tetua agung. Jika tidak, bagaimana mungkin Wuyue masih ada di tempat ini? Dan hal itu pun juga disadari oleh Wuyue. Dia pun tahu ini semua adalah ulah dari tetua agung yang memaksa dirinya turun tahta. Selain itu juga di sini Yangsha dia pun mengatakan di dalam acara perjamuan pernikahan ini semua orang yang ada di tempat ini mereka semua senang-senang dan di sini juga ada banyak sekali para tetua dan juga orang-orang yang berasal dari keluarga Luo dan mereka juga memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, apalagi putra yang dimiliki oleh Zalvan sungguh sangat edan dan jika sampai salah langkah tentunya Wuyue dia benar-benar akan tamat di tangan keluarga Luo. Bahkan para tetua ataupun para penjaga yang dimiliki oleh Wuyue nggak akan mungkin cukup untuk dapat membantunya menyelamatkannya dari keluarga Luo jika keluarga Luo benar-benar berniat untuk dapat menyingkirkan dirinya. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Wuyue, dia hanya memantau sekitarnya saja. Dan untuk Yangsha, setelah dia memberikan sebuah peringatan dan juga wajangan, dia pun meninggalkan Wuyue dan kembali ke meja yang lainnya, meja di mana para tetua-tetua yang lainnya berada. Walaupun memang di sini Yangsha dia juga agak sedikit dicibir ketika dia sebelumnya menghampiri meja Wuyue. Tapi untuk Wuyue mendengar wajangan itu, dia pun kesal dengan itu semua dan dia benar-benar tidak terima. Bahkan dia juga menghancurkan kendi yang ada di lengannya. Namun uniknya setelah Yangsha pergi, Wuyue dia pun kembali mendapatkan kunjungan dan kali ini yang datang adalah Tetua Shi. Di mana Tetua Shi yang melihat Wuyue yang menghancurkan kendi yang ada bersama dengan dirinya membuatnya pun tertawa dan mengatakan, "Wow, bukankah ini adalah master sekte kita? Ah tidak, mantan master sekte kita. Kenapa kau terlihat sangat marah seperti ini dan kenapa kau menghancurkan kendi yang ada di tanganmu? Kau kalah di dalam pertempuran ini dan kau melarikan diri dengan cara seperti ini sungguh sangat menyedihkan dan bagi diriku ini terdengar dan juga terlihat seperti seorang pengecut," ucap dari Tetua Shi yang tentunya membuat Wuyue dia marah dan dia menggebrak meja dan dia berujar, "Tetua Shi, jangan kira ketika aku telah kehilangan kekuasaanku, aku kehilangan kekuatanku pula dan kau berhati-hatilah," ucap dari Wuyue. Dia hanya membiarkan kau untuk hidup untuk sementara waktu, tapi begitu dia telah mencapai tahtanya dan duduk secara resmi dan kaulah target selanjutnya, kaulah yang akan disingkirkan olehnya. Saat waktu itu tiba, kau tidak akan pernah seberuntung diriku karena aku masih dapat bertahan hidup tapi kau tidak ada yang akan melindungi dirimu, ucap dari Wuyue yang kesal dan juga memberikan peringatan kepada Tetua Shi. Namun untuk Tetua Shi dia berujar, "Wow, benarkah kau boleh hidup-hidup? Ayolah, kau telah dipaksa turun dari tahtamu dan kau masih bisa menyebut dirimu kalau kau masih hidup. Sungguh menyedihkan, tidak aku sangka kalau ternyata ambisi yang dimiliki oleh master sekteku ternyata sekecil ini," ucap dari Tetua Shi yang tentunya membuat Wuyue dia kesal dengan apa yang diucapkan oleh Tetua Shi. "Tetua Shi, kau sungguh sangat lancang. Berani-beraninya kau berkata seperti itu di hadapanku. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar kepada kau," ucap dari Wuyue. Tapi untuk Tetua Shi dia pun masih santai dan dia berujar, "Wow, Wuyue, master sekte Wuyue, kau ingin menghajarku kah? Lakukanlah jika kau berani. Dan saat kau telah kehilangan posisimu, bahkan kau tidak berani untuk dapat mengangkat tanganmu, sungguh sangat menyedihkan. Kau berpura-pura menikmati ini semua seperti kau sedang berpura-pura menjadi orang yang bijak. Menyedihkan," ucap dari Tetua Shi yang tentunya membuat Wuyue dia semakin kesal dan dia kini mengambil inisiasi untuk segera menghajar Tetua Shi. Tetua Shi, kau diam." Tapi untuk Tetua Shi dia hanya diam membiarkan Wuyue melakukan apapun yang ingin dia lakukan, di mana dia juga mengatakan, "Wuyue, setengah sekte sekarang ada di bawah kendali dari Zalvan dan setengahnya lagi ada bersama dengan diriku dan kau tidak memiliki kekuatan apapun di sekte ini.
Dan tanpa adanya sebuah dukungan, apakah kau ingin membuang sisa-sisa sopan santun di antara kita? Ucap dari tetua yang tentunya membuat Yue dia pun bingung dengan apa maksud dari orang tua itu. Kau, apa maksudmu? Apakah kau memiliki cara untuk dapat membuatku mendapatkan tahtaku kembali? Ya, tentu saja sambut dari tetua Zhao Fan, dia akan segera menjadi Master Sekti secara resmi dan tentunya posisinya itu tidak akan pernah menguntungkan untuk kita berdua. Dan kau benar, orang-orangku semuanya adalah duri di mata dari Zhao Fan. Cepat atau lambat mereka semua pasti akan disingkirkan oleh Zhao Fan. Dan itulah kenapa kau dan aku harusnya bekerja sama. Ucap dari tetua yang membuat Yue dia mencoba untuk dapat memahami apa maksud dari orang tua itu. Dan itu juga membuat Yue dia berujar bekerja sama. Maksudmu memang apa gunanya? Aku bekerja sama dengan dirimu. Aku telah jatuh dari takhtaku dan pengaruhmu juga kecil di sekte ini. Lantas apa yang bisa kau lakukan untuk diriku? Dan kau juga akan segera menjadi santapan dari Zhao Fan. Dan anak itu, dia bukanlah orang biasa. Dia bukan sosok yang mudah untuk dapat ditangani. Ucap dari Yue. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh tetua Ya, kau benar. Tentu aku tahu bagaimana Zhao Fan dia cukup luar biasa. Kalau dia tidak luar biasa, bagaimana mungkin orang yang kucuk-kucuk datang ke sekte ini kurang dari 5 tahun dapat menggeser posisi yang kita miliki. Bahkan dia mengambil posisi yang dimiliki oleh Master Sekte. Tidak. Itu telah membuktikan kalau dirinya adalah orang yang luar biasa dan Master Sekte. Kau tahu kan kenapa Tetua Agung dia mengabaikan ikatan lamamu dan dia malah memilih Zhao Fan? Apakah kau tahu alasannya kenapa? Kenapa? Apa maksudmu? Ucap dari Yue yang membuat Tetua dia pun kini mengeluarkan slip giok dan dia berujar, lihatlah dan kau akan mengerti apa maksudku. Ucap dari Tetua yang membuat Yue yang melihat slip giok itu dia pun cukup penasaran apa maksud dari ini semua. Dan untuk tetua dia mengatakan kalau itu adalah daftar mereka para murid, para kultivator yang telah diterima untuk dapat berlatih di sekte Xuanlong. Dan lihat, Zhao Fan, Qin Chen, Subirahua, bahkan Dan Er dan juga yang lainnya, mereka akan pergi ke sekte Xuanlong. Dan saat itulah permainan besar akan dimainkan oleh Tetua Agung. Tetua Agung dia adalah orang yang sangat luar biasa dan dengan kemampuan yang dia miliki, dia benar-benar memiliki sebuah pandangan yang sangat-sangat dalam. Dan seperti yang kau tahu dan kita tahu bersama, ketika para murid-murid mereka semua masuk ke dalam sekte Xuanlong dan berlatih di bawah bimbingan dari kedua Supreme, tentunya itu akan menghemat waktu mereka selama ratusan tahun. Itu dapat membuat mereka berlatih jauh lebih cepat dan tentunya itu juga akan memberikan sebuah keuntungan bagi sekte mereka. Dan jika saja Zhao Fan dia memberontak dan Tetua Agung dia memilih untuk dapat menyingkirkan Zhao Fan, menang ataupun kalah itu tentunya membuat Tetua Agung dia kehilangan Zhao Fan dan juga Qin Chen serta yang lainnya. Masing-masing dari mereka akan berdiri dengan setara dengan para Tetua Agung nantinya. Di masa depan mereka memiliki kemampuan yang mungkin aja dapat melewati para Tetua Agung. Dan bakat sebesar itu, apakah mungkin Tetua Agung akan melepaskannya? Tentu saja tidak. Tapi kalau dia merangkul orang-orang ini dan mereka menjadi bagian dari sekte ini, tentunya itu akan memberikan masa depan yang luar biasa untuk sekte ini. Dan Zhao Fan, dia bukan hanya masuk ke dalam sekte Xuanlong dan berlatih, dia adalah orang yang terbaik. Karena dia telah mengambil beberapa orang yang berasal dari sekte lainnya, murid-murid terbaik juga yang akan berlatih sekte Xuanlong. Zhao Fan dia membawa mereka semua masuk ke dalam sekte ini yang tentunya hal itu membuat Tetua Agung dia pasti sangat senang dan puas dengan itu semua. Dan hanya menukarnya dengan posisi yang kau miliki itu adalah sesuatu harga yang sangat murah. Menukar posisi satu yang kau miliki dengan 5 ataupun 6 murid yang akan menjadi potensi bibit yang luar biasa untuk sekte ini di masa depan. Dan jika saja aku yang menjadi Tetua Agung, mungkin saja aku akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Tetua Agung. Dan satu-satunya masalahnya adalah muka. Karena ketika Tetua Agung dia membantu seorang pemberontak, tentunya itu akan membuat reputasinya benar-benar akan hancur. Dan itulah harga yang gak bisa aku bayar. Dan aku tidak mungkin memiliki sifat seperti itu. Tapi tidak dengan Tetua Agung, dia bisa menelan semua rasa malu itu. Dia tidak pamrih dan demi sekte dia rela melakukan apapun. Dia rela mengorbankan segalanya, reputasinya demi sekte ini. Karena dia adalah orang yang telah melampaui keduniawian ini. Bahkan aku pun tidak akan mungkin dapat menahan rasa hormatku kepada Tetua Agung. Dia benar-benar layak mendapatkan rasa respect. Ucap dari Tetua yang membuat Yue dia pun mengatakan apa maksudmu dari ini semua? Apakah maksudmu di mata Tetua Agung, Zhao Fan dan juga kelompoknya mereka jauh lebih baik daripada diriku? Ucap dari Yue. Dan
Hal itu pun tidak dibantah oleh Tetua Shi, dan itu membuat Tetua Shi dia mengatakan, "Hei, ayolah, harusnya kau sudah tahu pula apa jawabannya." Dan seperti yang kau tahu, Tetua Agung dia adalah orang yang tidak tunduk akan kekuasaan. Dan ingat, dulu pernah terjadi sesuatu yang luar biasa ketika Sekte Xuantian menyerang Sekte Moche. Dan apa yang telah terjadi di sana, Tetua Agung kita Yuan Shingang dia memang tidak bisa menang menghadapi 4 Tetua Agung yang dimiliki oleh Sekte Xuantian, tapi dia dapat menyingkirkan 4 ataupun 5 tetua yang berada di bawah perlindungan dari 4 Tetua Agung yang dimiliki oleh Sekte Xuantian, yang artinya Tetua Agung kita sangat luar biasa gila. Dan setelah kejadian besar itu juga, Sekte Xuantian tidak lagi berani membuat masalah dengan Sekte Moche, karena Tetua Agung kita semakin dia ditekan, semakin dia mengerikan. Dan dia adalah orang yang tidak pernah mau menyerah. Dan apa yang ada di pikiran dari Tetua Agung hanyalah sekte, hanyalah masa depan bagi sekte, yang membuat Wei dia pun paham inti dari apa yang diucapkan oleh Tetua Shi, yang membuat Wei dia berujar, "Baiklah, aku mengerti apa maksudmu, tapi yang ingin aku tanyakan, dari mana kau mendapatkan daftar ini?" Ucap dari Wei yang membuat Tetua Shi dia pun tersenyum, karena sepertinya umpannya sudah dimakan oleh Wei. Di sini Tetua Shi dia pun mengatakan kalau 1 bulan yang lalu Sekte Xuanlong mereka mulai mengirimkan pesan kepada masing-masing sekte untuk membiarkan murid-murid mereka berlatih di Sekte Xuanlong mereka, untuk dapat membiarkan murid-murid mereka berlatih di Sekte Xuanlong. Dan sepertinya aku tidak mendapatkan kabar itu, yang artinya Tetua Agung lah yang mengambil pesan itu di tengah jalan. Dan sepertinya dia benar-benar tahu akan dirimu, sifatmu yang sangat buruk, iri, dengki, dan tidak suka dibandingkan dengan orang lain. Dan sepertinya Tetua Agung dia sengaja membiarkannya dan tidak memberitahukanmu akan hal ini, yang membuat Wei dia pun paham dengan apa yang dimaksud oleh Tetua Shi. Tapi di sini Tetua Shi yang bisa mendapatkan pesan itu, artinya Tetua Shi dia memiliki hubungan dengan sekte lain, kau memiliki dan bekerja sama dengan sekte luar, ucap Wei. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Tetua Shi, karena tidak mungkin dia mendapatkan pesan salinan ini dari Tetua Agung, yang artinya memang Tetua Shi dia mengambil dari sekte lain. Dan hal itu pun tidak dibantah, dan dia pun membenarkan dan mengatakan, "Ya, sepertinya kau tahu, dan apakah kau ingin menangkapku?" ucap dari Tetua Shi. Tapi untuk Wei dia mengatakan tidak sama sekali, dan dia pun sekarang tahu apa maksud dari Tetua Shi mengatakan ini kepada dirinya. Dan aku pun tahu bagaimana caranya untuk dapat membalikan keadaan, ucap dari Wei. Dan apakah rencana Wei maksudnya itu apa akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban besok lagi. Udah itu aja, bye, thank you, dan semoga aja masih bisa dinikmatin ya. Dan happy weekend untuk kita semua. Bye, thank you.